Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya coba mempresentasikan eh, project bisnis plan tugas kewirausahaan di mana dosen pengampu Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK. Sebelumnya mohon izin Ibu, eh, saya coba share screen. Oke, baik. Untuk bisnis bisnis plan yang saya ajukan di UTS sebelumnya yaitu toko oleh-oleh Serambi Nusantara. Nah, di mana ide ini itu berangkat dari eh, sejumlah kegiatan eh, yang mendorong perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai wilayah administrasi kota kabupaten yang menyokong eh, ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Nah, berikut ini adalah analisis SWOT dari bisnis plan yang saya ajukan. Yang pertama yaitu terkait kekuatan, di mana eh, untuk produknya ini kita mencobakan mengembangkan sebuah produk yang unik, kemudian identitas merek yang kuat, kemudian lokasi yang strategis. Yang keempat, yaitu tim manajemen yang berpengalaman. Nah, untuk poin satu terkait produk yang unik, yaitu eh, bisnis plan ini, kita memproduksi oleh-oleh yang eh, beragam eh, macam bentuk makanan itu dalam sebuah produk yang unik, baik secara kemasan, secara bentuk apa namanya, panganan, itu dibuat semenarik mungkin sehingga produk ini unik tetapi tidak apa namanya, tidak mengesampingkan rasa dari produk-produk itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yang terkait dengan identitas merek yang kuat, di mana untuk merek-mereknya sendiri ini langsung dikelola oleh eh, UMKM yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Nah, yang ketiga yaitu lokasi yang strategis, di mana produk-produk ini eh, berdasarkan program pemerintah sendiri setiap apa namanya, setiap pekan minggu akhir itu akan diadakan sebuah eh, proyek pasar malam ya, kalau di lokal itu namanya pasar malam. Kegiatan ini selalu diimplementasikan setiap akhir pekan, di mana eh, menjadi tempat hiburan rakyat untuk melepas lelah, melepas penat yang selama seminggu beraktivitas dan bekerja seperti biasanya. Yang keempat yaitu terkait tim manajemen yang berpengalaman. Nah, ini sangat penting sekali, di mana sebuah bisnis harus memiliki tim manajemen
yang cukup mumpuni. Dan yang kedua yaitu melihat dari kelemahan, memang untuk UMKM sendiri ini masih keterbatasan anggaran eh, pemasaran. Yang kedua yaitu eh, persaingan dengan merek-merek yang sudah mapan. Artinya produk-produk ini bersaing dengan produk yang ada, produk masuk dari eh, luar daerah seperti Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya. Kemudian ketergantungan pada lalu lintas wisata. Ini juga menjadi faktor dari sebuah kelemahan dari bisnis ini. Mana eh, keuntungan dari eh, lalu lintas wisata untuk di Penajam ini kebetulan eh, Penajam adalah salah satu lalu lintas wisata transit dari baik itu Balikpapan Kalsel atau Kalsel ke Balikpapan. Nah, untuk peluang, eh, peluang di sini yang pertama yaitu penjualan online. Nah, ini untuk penjualan online bisa diperluas. Kemudian kedua bermitra dengan bisnis lokal. Karena UMKM sendiri ini dapat dibuat sebuah komunitas. Yang ketiga yaitu mengembangkan eh, produk baru. Nah, dari komunitas ini akan wujud eh, sebuah ide-ide baru mengenai perkembangan sebuah produk. Kemudian yang keempat yaitu sasaran pasar, yaitu pasar internasional. Nah, ini, nah untuk yang keempat yaitu ancaman. Ancaman sendiri yang pertama dari bisnis plan ini yaitu perubahan preferensi konsumen. Yang kedua yaitu penurunan ekonomi. Nah, di mana bicara ekonomi, penurunan ekonomi ini bisnis apa saja pasti akan terdampak. Kemudian yang ketiga, peningkatan persaingan karena eh, munculnya sebuah budaya terkait bisnis itu di Indonesia sendiri itu sering apa namanya sudah menjadi kebiasaan atau eh, budaya dari sebuah penduduk di masyarakat di Indonesia. Eh, Contohnya seperti kejadian beberapa tahun yang lalu terkait eh, bisnis batu akik. Nah, ini rame-rame semua orang beralih dari bisnis retail, dari bisnis makanan, dari bisnis jual pakaian itu rame-rame beralih jadi bisnis batu akik. Nah, itu juga eh, menjadi ancaman sebenarnya ketika membangun sebuah bisnis yang ketika nanti menjadi booming, maka yang lain akan ikut terjun ke bisnis tersebut. Nah, untuk analisis pasar, yang pertama yaitu target pasar itu turis. Jadi mana tahu bahwa Penajam Pasir Utara ini menjadi salah satu penyangga buat ibu kota Nusantara. Dan mungkin ke depan itu akan banyak sekali pendatang asing atau turis dari mancanegara yang akan berkunjung ke Penajam. Dan ini adalah eh, merupakan sebuah target yang sangat luar biasa ke depannya. Yang kedua yaitu penduduk lokal sendiri yang mencari camilan tradisional Indonesia yang biasanya pengunjung dari luar daerah yang jalan-jalan karena daya tarik IKN itu sendiri. Nah, kemudian mungkin nanti dia pulang, biasanya kalau kebiasaan kita berkunjung ke tempat lain itu pasti pulang harus membawa buah tangan ya buat keluarga yang ada di kampung.
Nah, yang ketiga yaitu pemberian hadiah. Nah, ini juga merupakan target pasar di mana setiap orang itu pasti memiliki orang-orang yang dikasihi, yang disayangi, dan biasanya kalau pergi jalan-jalan kemana itu akan pulang membawa atau memberikan hadiah kepada orang-orang tersebut. Nah, untuk bicara ukuran pasar, nah untuk bicara ukuran pasar ini sudah ada yang menganalisis sebenarnya target pasar ke depan itu, di mana eh, pasar camilan untuk di Indonesia sangat berkembang khususnya pada tahun 2023. Nah, pasar diperkirakan mencapai 10 triliun atau 700 US dollar, 700 juta US dollar. Pasar diproyeksikan tumbuh pada Charles 5% selama 5 tahun ke depan. Nah, ini perkiraan dari eh, beberapa lembaga survei. Nah, untuk capaiannya ya sekitar 15 triliun atau 1 miliar US dollar pada tahun 2028. Nah, untuk tren pasar sendiri, ya ini dapat meningkatnya permintaan produk di Indonesia yang otentik. Kemudian semakin populernya belanja online. Ini sudah bisa kita eh, merasakan sendiri untuk di era sekarang yang serba digitalisasi ini. Kemudian meningkatnya pendapatan sekali pakai. Nah, yang keempat yaitu meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran. Ya, inilah tren pasar yang terjadi pada eh, saat-saat ini. Untuk pemandangan kompetitifnya dari apa yang saya sampaikan di atas tadi, eh, dapat disimpulkan bahwa prospek tokoh oleh-oleh Serambi Nusantara ini beragam, di mana toko memiliki sejumlah kekuatan seperti penawaran produk yang unik dan identitas merek yang kuat. Namun, toko juga menghadapi sejumlah tantangan seperti sumber daya pemasaran yang terbatas dan persaingan dari merek mapan. Nah, untuk keberhasilan toko akan bergantung pada kemampuannya untuk membedakan diri, maksudnya dari pesaing, dan pemasaran produknya secara efektif kepada audiens yang menjadi targetnya. Nah, untuk rekomendasi eh, dapat mengembangkan rencana pemasaran yang kuat yang menargetkan demografi utama toko. Nah, jadi toko itu tidak hanya menjual satu macam produk, tapi dapat menjual berbagai macam produk. Kemudian perluas penjualan online untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Nah, untuk penjualan online sendiri ini dapat memanfaatkan media sosial atau aplikasi-aplikasi yang sekarang eh, eh, seperti e-commerce, kemudian bermitra dengan bisnis lokal untuk meningkatkan exposure. Nah, ini juga penting eh, selain apa namanya memperkuat produk sendiri, eh, berbisnis dengan bermitra dengan bisnis lokal ini juga sangat penting agar dapat memperluas exposure-nya. Yang berikutnya itu mengembangkan produk baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, ini dengan bermitra pada bisnis-bisnis lokal, kita dapat melihat dan mengembangkan eh, beberapa produk baru yang lebih menarik untuk pelanggan yang datang untuk mencari oleh-oleh ini. Selanjutnya itu pemantauan tren pasar dan beradaptasi dengan cepat. Nah, sedangkan untuk pertimbangan tambahan, di mana
Bisnis ini menawarkan berbagai opsi pembayaran seperti tunai, kartu kredit, dan dompet elektronik. Nah, kalau saat ini yang sedang populer yaitu menggunakan QRIS gitu, sebagai cara atau metode pembayaran eh, yang legal ya di eh, saat ini berkembang sebagai wujud digitalisasi. Kemudian memberikan layanan pelanggan yang excellent untuk membangun loyalitas pelanggan. Nah, ini untuk pertimbangan tambahan dapat juga memberikan semacam apa ya, semacam apa ya namanya, diskon ya, kalau misalnya diskon kepada pelanggan yang rutin untuk membeli produk-produk yang ada di eh, toko oleh-oleh Nusantara ini. Selanjutnya memantau tingkat inventarisasinya dan memastikan memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan. Nah, inilah tadi pentingnya bermitra dengan bisnis lokal ketika produk yang mungkin ada pelanggan yang permintaannya cukup banyak, kita bisa bekerja sama dengan mitra bisnis lokal ini. Nah, selanjutnya itu menjaga kebersihan dan perawatan tempatnya. Nah, ini sangat penting juga ini menjaga kebersihan dan perawatan tempatnya karena pelanggan itu akan selalu menilai bagaimana higienisnya tempat penjualan dan eh, produksi dari eh, oleh-oleh tersebut gitu. Untuk target konsumen yaitu berbagai usia, baik tua, muda, atau anak-anak. Berkaitan dengan pendapatan ya kita menargetkan juga berbagai tingkat pendapatan dari yang paling bawah, menengah, dan atas. Artinya membuat eh, kemasan yang harganya dapat dijangkau. Kemudian berasal dari berbagai daerah Indonesia dan mancanegara. Itu target konsumennya berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Kemudian memiliki minat pada budaya dan kuliner Indonesia. Nah, ini biasanya kan betul oleh-oleh itu biasanya orang memang yang memiliki minat pada budaya dan kuliner Indonesia. Selanjutnya yaitu eh, mencari produk yang berkualitas tinggi dan unik, gitu. Nah, berikutnya adalah bahan baku, sampel dari eh, beberapa eh, produk yang ada di toko Nusantara. Yang pertama yaitu cimi-cimi. Di mana cimi-cimi ini bahan bakunya adalah tepung sebagai bahan baku utama, kemudian telur, ada bumbu, kemudian untuk bahan lainnya yaitu eh, bisa ditambahkan sebagai rasa khas seperti udang, ikan, sayur, ataupun keju. Nah, yang berikutnya itu amplang. Di sini amplang ini memiliki bahan yang terdiri dari ikan sebagai bahan utama, kemudian tepung, bumbu amplang itu sendiri, kemudian bahan-bahan lainnya. Nah, untuk kisaran harga, amplang sendiri dibanderol per onsnya itu 15.000 sampai 25.000 tergantung nanti jumlah bahan yang digunakan. Nah, untuk perbungkus 200 gram itu dibanderol 30.000 sampai 50.000 rupiah. Nah, untuk per kotak itu ada 500 gram dibanderol 75.000 sampai 150.000. Nah, ini untuk
kemasan yang setengah kilo. Nah, untuk cimi-cimi sendiri per onsnya itu dibanderol 10.000 sampai 20.000. Ini sama, nanti tergantung bahan yang digunakan. Untuk perbungkus 200 gram itu dibanderol 20 sampai 40.000. Untuk per kotak 500 gram dibanderol 50.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, ini lah contoh gambaran bentuk kemasan dari produk cimi-ciminya. Eh, Kemudian sebagai penunjang bisnis plan ini sendiri eh, akan diajukan sebuah bentuk perizinan berusaha berbasis eh, resiko, mengurus NIB, sebagai bentuk apa namanya legalitas usaha yang ada di sebuah wilayah biasanya. Ya, eh, demikian yang dapat saya paparkan terkait bisnis plan yang saya rencanakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Atas kekurangannya, eh, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.